Ya, kita ketemu lagi di dalam mata kuliah pengelolaan air tanah yang pada saat ini saya ingin menyampaikan pemahaman tentang cekungan air tanah part 2 ya. Jadi ini merupakan materi pendalaman atau bagian kedua atau lanjutan dari materi cekungan air tanah sebelumnya ya. Dan seperti biasa saya sampaikan dengan cara yang sederhana dan juga natural agar saudara dengan mudah dapat memahaminya ya. Baik, kita mulai. Nah, baik saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang cekungan air tanah khususnya di Indonesia, dan ini merupakan materi lanjutan dari video pemahaman cekungan air tanah part 1 yang telah saya rilis, dan ini merupakan pendalaman tentang cekungan air tanah ya. Nah, seperti saudara ketahui bahwa cekungan air tanah dulu yang pertama kali itu adalah sesuai dengan Kepres nomor 26 tahun 2011 tentang penetapan cekungan air tanah di Indonesia, yang isinya tentang pembagian cekungan air tanah di Indonesia dan juga penentuan batasnya ya, batas-batas cekungan. Nah, dengan dibatalkannya UU SDA nomor 7 2004, maka Kepres tersebut tidak berlaku dan kemudian diberlakukan kembali dengan Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 17 tentang cekungan air tanah di Indonesia, yang intinya itu sama dengan cekungan air tanah pada Kepres ya. Nah, di sini jelas di dalam Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 17 ini juga dijelaskan kriteria-kriteria penetapan batas cekungan air tanah ya. Jadi batas hidrogeologi yang dikontrol oleh kondisi geologi dan kondisi hidraulik air tanah ya. Itu definisinya jelas masih sama. Daerah yang dibatasi oleh batasan hidrogeologi ya atau geologi yang mempunyai daerah imbuhan, daerah lepasan, dan memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Jadi itu adalah definisinya ya. Ada tiga keyword itu sebetulnya ya. Batasannya itu adalah kondisi hidrolik ya, kemudian punya daerah imbuhan dan daerah lepasan, dan mempunyai satu kesatuan sistem akuifer. Jadi ada tiga ini ya. Jadi ada tiga keyword ini yang harus kita ketahui apa itu cekungan air tanah. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan di dalam pasal berikutnya ada daftar CAT ya. Kemudian juga peta CAT di Indonesia ya, itu pada lampirannya. Nah, kemudian di sini ada pasal yang membuka ketentuan bahwa kemungkinan bisa ditinjau lagi ya. Jadi cekungan air tanah sebagai dimaksud pada pasal 6 itu dapat ditinjau kembali berdasarkan perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan atau ditemukannya data baru. Nah, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang air tanah. Artinya CAT yang ada di Kepres atau di Kepmen itu boleh berubah batasnya sesuai dengan data baru. Jadi boleh diperbarui
ya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kajian-kajian ilmiah dan peraturan perundangan yang ada tentunya, ya. Jadi batas-batas itu bukan fix, belum mati, artinya masih bisa berkembang, bisa menciut, bisa membesar, bisa bertambah, ada CAT baru dan sebagainya, ya. Itu pemahaman di dalam CAT, ya. Nah, jadi CAT ini perlu saya sampaikan ya kembali bahwa CAT selain sebagai wadah air tanah tadi, sebetulnya CAT itu juga merupakan batasan wilayah pengelolaan air tanah, ya. Jadi saudara masih ingat ya, pada waktu hujan ini jatuh gitu ya, jatuh di muka bumi, ini hujan, air hujan itu ya. Ya, itu ada sebagai surface water dan sebagai groundwater, itu dulu sebagai garis besarnya. Dua-duanya itu adalah sama, dari air hujan. Induknya adalah dari air hujan. Ya, tetapi dua tipe air ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik hidrolikanya berbeda. Kalau SW, jadi surface water, ini tentunya mengikuti hukum-hukum di dalam open channel, saluran terbuka. Sedangkan groundwater itu mengikuti hukum-hukum dan kaidah-kaidah aliran air di dalam media. Medianya itu bisa berpori, bisa rekaan, bisa pelarutan, bisa retakan tadi, ya. Sehingga apa? Groundwater dan surface water itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian wadahnya pun itu juga berbeda gitu ya. Ini nanti diwadahi ya, di dalam satuan unit surface water itu kita sebut DAS atau wilayah sungai. Ya, ini wadahnya. Wadah dari air permukaan. Sedangkan ini diwadahi oleh CAT atau cekungan air tanah. Batasannya itu jelas berbeda. Ini batasan morfologi, ini batasan geologi atau hidrogeologi, atau tadi disebut di dalam peraturan itu adalah batasan hidrolika air tanah, hidrolika batuan. Ya, jadi karena karakteristiknya berbeda, kemudian wadahnya berbeda, satunya di DAS WS, satunya di CAT, maka pengelolaannya juga harus berbeda. Jadi groundwater itu pengelolaannya basisnya adalah harus pengelolaan air tanah berbasis CAT. Kalau ini seharusnya dikelola berdasarkan pengelolaan air sungainya, ya. Water managementnya itu basisnya adalah DAS. Ya, ini pemahaman awal yang tetap harus saudara pegang di dalam belajar sumber daya air. Sumber daya air dibagi menjadi dua, SW dan GW secara garis besar. Ya, dan itu mempunyai wadah dan karakteristik yang berbeda. Ya, mari kita lanjutkan tentang air tanah di cekungan air tanah di Indonesia. Nah, ini adalah yang ada di Kepmen maupun Kepres. Ya, ada jumlahnya 421 ini. Nah, pertanyaannya tadi, apakah 421 ini sudah fix? Belum. Jadi sampai sekarang masih 421. Itu boleh ditambah lagi sesuai dengan penemuan-penemuan, riset-riset baru, penelitian baru, penentuan batas baru di lapangan yang lebih detail, maka itu bisa menambah atau mengkoreksi batas-batas CAT yang sudah ada. Ya, sekali lagi kita masih punya PR sebetulnya yang selain berwarna itu. Ya, selain berwarna itu yang putih-putih
atau nanti yang disebut sebagai non-CAT itu bukan berarti bukan CAT. Sekali lagi, non-CAT pandangan saya adalah bukan berarti tidak CAT. Bukan CAT, tapi sebetulnya lebih pada daerah yang belum ditentukan CAT-nya. Jadi masih memerlukan penelitian-penelitian, memerlukan riset-riset baru untuk menentukan CAT di daerah yang putih-putih itu. Jadi ini mohon difahami bahwa kalau nanti ada non-CAT itu bukan berarti tidak CAT atau tidak ada CAT, tetapi lebih mempunyai arti daerah yang belum terpetakan CAT-nya, ya. Nah, ini adalah sebaran potensi di Indonesia. Jadi kita mengenal bahwa CAT itu ada yang dalam satu wilayah kota, ya, ada yang lintas kabupaten kota, ada yang lintas provinsi, dan ada yang lintas negara. Jadi kalau kita lihat 421 tadi itu ada yang ada di dalam kabupaten kota itu 245. Yang lintas kabupaten itu 140, yang lintas provinsi itu ada 32, dan lintas negara kita punya 4. Ya, dengan Malaysia tentunya satunya. Nah, itu adalah CAT, jumlahnya ada 421. Jadi kita punya tadi ada dalam kabupaten kota, lintas kota, lintas provinsi, dan lintas negara. Dan di dalam Kepres yang lama tentunya sudah dihitung secara garis besar kira-kira potensinya air tanah tidak tertekan, kemudian air tanah tertekan, kemudian di totalnya berapa, kemudian estimasi untuk masyarakat. Tapi ini data lama, tentunya ini akan terus diperbarui. Nah, di Jawa sendiri itu yang paling ada 80, dan yang paling banyak itu di Sulawesi itu sampai 91 CAT, ya, kecil-kecil ya, di CAT di Sulawesi. Ya, itu gambaran ininya. Nah, kemudian di situ ada daftar cekungannya, di situ ada nomor. Ya, ini itu adalah nomor urut CAT. Ini adalah nama. Jadi nomor urut dan nama itu tidak boleh berubah. Ya, karena itu sudah dikepreskan. Jadi namanya kalau CAT Labuan ya harus di nomornya adalah sekian. Itu sudah fix seperti kode pos gitu ya. Misalnya yang saya tahu ini Jogja Sleman, Yogyakarta Sleman, itu nama CAT-nya seperti itu, tidak boleh diubah jadi CAT Sleman Bantul atau Jogja Bantul, tidak boleh. Ya, namanya Yogyakarta Sleman, nomornya adalah 109. Itu sudah fix, nggak boleh dirubah. Nah, sedangkan yang di sini yang nomor cat ini sebenarnya di Pulau Jawa. Jadi nomor di setiap pulau. Ya, tadi kan ada 80 tadi. Ini adalah nomor di pulau, ya, di Pulau Jawa Madura. Yang ini adalah di Indonesia. Ya, nomor urut dari Indonesia. Jadi nomor-nomor ini sudah tidak boleh diubah, sudah fix gitu ya. Jadi kalau saya nyebut nomor CAT nomor 109 itu adalah CAT Yogyakarta Sleman. 115 itu adalah Salatiga. Ya, itu ya. Jadi itu adalah pengertian CAT. Nah, di dalam part 1 sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan dengan gamblang batas-batas CAT yang ditentukan, dan itu juga sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku di dunia internasional, karena itu menganut pada ilmu dasar hidrogeologi yang intinya ini, kalau saudara lihat ini ada batas horizontal, batas vertikal, itu adalah sebetulnya ini adalah boundary condition.
Ya, boundary condition itu adalah sebetulnya sifat hidrolika batuan. Jadi batasannya itu hidrolika, batasan hidrolika. Dan juga bisa dengan batasan geologi. Ya, geologi kalau itu lebih spesifiknya itu adalah di batasan karena sifat hidrolikanya. Jadi sekali lagi CAT itu adalah wadah, maka wadah itu adalah wadahnya berupa batuan. Nah, batuan itu adalah geologi, maka kondisinya bisa disampaikan batasan geologi. Tapi fixnya lebih rinci itu adalah sifat hidrolika. Jadi sifat hidrolika batuan 1 dan sifat hidrolika batuan 2 ini adalah batasan, membatasi sifat hidrolika 1 dan hidrolika batuan. Di sini adalah no flow, ya, dan seterusnya. Saya kira saudara sudah paham. Di seri 1 ya, part 1 ini adalah groundwater divide. Ya, ini nanti ada inflow, di sini ada outflow. Ini adalah apa? Head control boundary, ya, eksternal. Ini adalah head control boundary internal. Ini adalah free surface boundary, ya. Ini adalah sifat-sifat hidrolika. Ini tentunya no flow yang di sini, ya. Ini no flow atau no flow, sama saja, ya. Nah, itulah batas-batas di dalam cekungan air tanah yang sudah ditentukan. Nah, ini tadi batas horizontal, ada batas vertikal, eksternal zero flow atau groundwater divide, head control boundary, ada zero flow, ya, free surface, internal head control boundary, ada internal zero flow, dan seterusnya. Ini semua sebetulnya sifat hidrolika batuan. Ya, paham ya? Nah, kemudian ini gambar-gambarnya, ya. Kalau ini disayat, ini kan batuan 1. Ini batuan 1, sifatnya aquifer, aquifug. Ini laut. Maka kalau disayat seperti ini, maka ini head control boundary eksternal. Ini adalah H1, no flow tadi, horizontal. Yang ini no flow tapi vertikal. Ini adalah free control boundary. Ini groundwater divide, ya, dan macam-macam. Dengan mudah ini bisa difahami berdasarkan kondisi-kondisi hidrolika batuan di dalam aquifer, ya. Nah, ini contoh saja lah. Ini Jakarta Groundwater Basin, ya. Ini jelasnya seperti ini. Ini adalah H1, ini H3, ya. Kemudian H2 ini ada, karena ini ada ke sini, ini ada ke sana, maka ini bisa ke sana, ini bisa ke sana. Ini adalah inflow, karena ada inflow dari Bogor, ya, inflow sedikit. Ya, itu contoh. Nah, kemudian ini gambar yang sering saya ambil dari teman-teman di PATGL, Badan Geologi, ya. Ini penampang hidrogeologi Jakarta dan CAT Jakarta dan CAT Bogor, ya, bahwa CAT dan DAS itu beda batasnya, ya. Sekali lagi, CAT itu dibatasi oleh batasan hidrologi, batasan hidrolika. Ini adalah batasan hidrolika satunya, ya, sampai di sini, ya. Ini batasan-batasan hidrolika di sini. Ini batasan hidrolika. Ini adalah catnya Jakarta, wadah air tanah tadi. Jelas ini adalah sifatnya jalan. Sedangkan DAS atau WS itu adalah di atasnya ini. Ya, ini WS. Batasnya jelas, morfologi, surface. Kalau ini subsurface. Nah, air di sini SW tentunya sangat berbeda dengan GW,
dan Kiwi di sini. Ini yang membedakan kenapa harusnya dikelola berbeda, karena sifat karakteristik tempat itu sangat berbeda, wadahnya berbeda. Ya, itu sekali lagi pemahaman di CAT. Nah, kemudian ini di Jawa Barat dan DKI, saudara sudah lihat ini penyebaran CAT di Jawa Barat dan DKI. Nah, pertanyaannya tadi yang putih-putih terus apa? Apakah apakah artinya ini tidak ada air? Apakah artinya di situ tidak ada air tanah? Gitu. Kalau saudara ke lapangan, saudara masih banyak di situ ketemu air tanah. Masih ketemu dengan mata air yang muncul di situ. Artinya sekali lagi non CAT bukan berarti tidak ada air tanah, bukan berarti bukan cekungan air tanah, tetapi lebih pada daerah yang belum diteliti CAT atau air tanahnya. Ya, kalau saya terus terang, kalau saya mencari sumber air yang kualitinya bagus, berkualitas AMDK, saya mencarinya di daerah yang putih. Ya, itu biasanya apabila ketemu, tetapi tentunya sulit, tetapi kalau ketemu biasanya mempunyai kualitas dan kuantitas yang sangat baik dan bebas dari bebas dari pencemaran. Ya, itu. Nah, kemudian ini yang di Jawa Tengah, ya, ini Jawa Tengah, ini masih banyak yang putih. Ini sebenarnya tantangan, gitu ya. Tantangan bagi saya selalu menyebut ini tantangan bagi ahli-ahli air tanah, ahli hidrogeologi maupun geohidrologi untuk meneliti yang putih-putih ini. Apa benar ini nggak ada airnya, bukan cekungan? Nah, sebagai contoh, kami di DIY sudah membuat bahwa di atas CAT Wates nomor 45 ini di daerah Kulon Progo ini sebetulnya ada cekungan, walaupun tidak terlalu prospek airnya, tetapi ini dapat didelineasi menjadi cekungan yang kemarin akan kita usulkan cat Manureh namanya. Manureh. Ya, tapi ini masih dalam usulan. Penelitiannya sudah lengkap, batas-batasnya sudah lengkap, riset di sini sudah lengkap, artinya sudah memenuhi syarat sebagai CAT, tetapi belum resmi menjadi CAT Manureh di daerah Kulon Progo. Nah, hal-hal kayak ginilah sebetulnya yang tadi sudah dibuka di dalam peraturan yang ada, bahwa boleh ada cat baru, tapi diusulkan dan harus disampaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, kemudian ini yang di Jawa Timur masih juga banyak, ya, banyak yang putih-putih yang ini memerlukan penelitian-penelitian yang lebih baik. Nah, kalau sudah lihat ini das berantas ini das ini yang cukup besar dan sangat prospek, ya. Ini adalah kita sebut sebagai beberapa daerah di das berantas ini adalah intermountain basin, ya. Jadi sebuah cekungan yang di antara gunung itu biasanya mempunyai prospek yang sangat tinggi, prospek si air atau potensi air yang sangat tinggi, sama seperti di ini Karanganyar Boyolali, ya. Karanganyar Boyolali ini meliputi dari Boyolali mulai Karanganyar, Surakarta, Klaten, itu termasuk daerah ini merupakan daerah intermountain basin, ya, antara Merapi dan Lawu, itu ya. Lawu ya benar ya. Ini mempunyai potensi yang sangat besar di daerah Kartosuro, Klaten, itu saudara lihat begitu besar potensi air tanahnya, ya. Itu daerah-daerah yang intermountain basin misalnya. Nah, ini saya ambil dari punyanya Pak Kodoati itu, ya. Ini inventarisasi yang cukup baik.
ini berdasarkan peta dengan secara GIS bisa dihitung berapa luas cat dan luas non cat ya. Yang putih itu adalah cat, ini sebaliknya. Yang putih itu adalah cat. Itu 47%. Yang non cat itu 50, yang merah ini 52, atau yang saya sebut tadi daerah yang belum terpetakan. Nah, ini ada 52%, lebih besar dari cat. Ya, ini adalah tugas kita ke depan, para ahli muda yang berminat di air tanah itu mempunyai tugas untuk melihat yang merah ini. Yang merah ini masih banyak yang harus diteliti. Ya, itu ya. Ini sesuatu pemetaan yang ya walaupun tidak teliti atau belum fix, tetapi cukup baik untuk menjelaskan penyebaran cat dan non cat. Nah, ini kita selalu berpikir bahwa CAT itu selalu di aluvial. Nah, itu salah gitu ya. Nah, kemudian kita selalu berpikir yang daerah batuan beku itu adalah tidak ada air. Ya, itu salah ya. Jadi cat itu bisa yang non aluvial gitu ya. Artinya yang kuarter, tersier pun bisa gitu ya. Kalau dia mengandung dan mempunyai syarat-syarat tadi, syarat-syarat batasan hidrolika tadi. Tidak harus bahwa yang tersier itu bukan cat. Tidak harus yang batuan beku itu masuk non cat, tidak. Nah, sehingga tadi maka dari itu kenapa yang sebagian besar yang tadi di putih-putih tadi yang di depan di peta CAT Indonesia tadi yang berdasarkan Kepres dan Kepmen tadi, kenapa itu putih? Karena dulu dianggap itu adalah non cat karena non aluvial atau batuan beku atau sebagainya. Jadi tidak. Jadi sekali lagi penentuan itu dasarnya adalah batasan hidrolika. Jadi kemungkinan yang non aluvial, non kuarter atau tersier, batuan tersier itu juga masuk di dalam cat gitu ya. Mengandung air dan sebagai cekungan air tanah. Ya, jadi kalau kita lihat air tanah langka di peta itu ada daerah air tanah langka, itu bukan berarti tidak ada airnya ya, air tanahnya, tetapi penyebaran air tanahnya tidak merata. Ya, sekali lagi tidak merata, sporadis karena kondisi geologi, kondisi batuan volkanik kuarternya yang berupa lensa-lensa atau aliran-aliran channel bawah permukaan, sehingga itu tidak merata gitu ya. Nah, itu masih banyak airnya juga, itu bukan berarti tidak ada air. Nah, ini penyebaran tadi itu ya, yang non cat itu merah putih, kalau yang cat itu adalah warna-warni. Jadi itu adalah yang cat, yang ini itu non cat. Nah, ini yang aluvial, ini penyebaran berdasarkan batuan yang non aluvial dan aluvial kuarter diplotkan dengan penyebaran cat. Jadi kelihatan bahwa cat kita itu banyak menempel pada yang aluvial atau yang kuarter. Ya, walaupun tidak semuanya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi yang non aquifer, non aluvial atau tersier itu juga bisa dan sangat mungkin menjadi CAT. Ya, ini dari petanya Pak Kodohati juga. Nah, sekarang bagaimana dengan Jogja Sleman? Ini kan kelihatan sekali batasan hidrolikanya. Kalau CAT Sleman itu kalau saya batasi langsung aja. Nah, di sini. Nah, kemudian kira-kira beginilah. Nah, di sini. Nah, ini ada beberapa yang dia tidak masuk CAT itu ya, batasannya itu ke sini. Nah, ini batuan ini
setelah kita lihat di sana ada airnya, tapi tidak masuk di dalam cat Yogyakarta karena sistemnya berbeda. Dia cat tapi tidak menjadi satu kesatuan. Maka dari itu tadi di dalam cat itu ada 3 keyword tadi. Ya, salah satunya adalah menjadi satu kesatuan aquifer. Nah, di sini itu menjadi satu kesatuan aquifer. Di sini tuh ada airnya, ini tuh ada airnya, tetapi tidak menjadi satu kesatuan dengan Yogyakarta Sleman. Maka dia tidak menjadi batasan. Jadi batasannya itu ini, ya ini. Kemudian ke sini. Ya, itu batasan hidrolikanya. Terus, nah ini batasan hidrolika yang sudah saya petakan di Yogyakarta Sleman. Ini yang saya sampaikan tadi, ini bukan cat, non cat, tapi sebetulnya ini ada airnya. Cuman dia tidak menjadi satu kesatuan di dalam aquifer di Yogyakarta Sleman. Ya. Ini batasan hidrolikanya, batasan hidrolika atau batas cat. Ini ada H1, ada H2, H1, H3, H4, H5 dan seterusnya. Ya, kalau kita cross section itu ya, nah itu batasannya seperti ini. Ini batasan, ini gambarnya ini. Jadi ini apa ini? Groundwater divide. Ya, batasan itu adalah juga groundwater divide. Ya, ini. Kemudian batasan yang itu H1 itu seperti apa? Ini no flow. Kemudian yang di sini adalah juga no flow. Ya. Di sini adalah batas laut, di sini adalah apa? Head control boundary yang eksternal. Ya. Itu batasan. Kemudian batasan vertikalnya itu kita lihat free control boundary, ya, muka air tanah bebas. Kemudian di sini adalah no flow internal, ya. Yang di sini adalah head control boundary, ya, yang internal. Head control boundary itu adalah batasan vertikal. Kemudian ini sayatannya lagi di situ adalah no flow. Internal no flow. Itu adalah batasan-batasan di dalam cekungan air tanah. Dan itu adalah batasan hidrolika. Dan itu dikontrol oleh geologinya. Dan itu adalah batasan geologi. Ya. Nah, ini adalah untuk menentukan tadi seperti apa itu kita buat section, ya. Ini section horizontal demikian, sehingga kita dapatkan seperti apa isi dari CAT itu, ya, isinya seperti apa. Ini adalah batuan di daerah utara, di daerah selatan ini adalah intrusi yang di Kudian dan seterusnya. Nah, yang biru ini adalah basement, aquifer basementnya, ya, itu aquifer basement. Kemudian, nah ini konsepnya dari yang lama. Nah, kemudian sayatan utara selatan ini seperti apa? Nah, ini adalah utara selatan dari sini ke sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai Graben Jogja. Ya, ini Merapi. Ini apa ini? Ini Ratu Boko itu. Prambanan. Ya, yang di sini. Ya, kalau ini nanti dibaliknya itu adalah Wonosari CAT Wonosari. Ya, ini seperti itu. Kemudian ini adalah berikutnya, itu adalah yang di sini. Ya, di sini ini di Bantul. Nah, ini CAT Wonosari. Ya, ini CAT Wonosari. Ini adalah tadi toko, terus di sini adalah Mangunan dan sebagainya. Saudara kenal daerah rekreasi yang indah gitu ya. Nah, kemudian yang barat timur itu adalah yang ini, kita sayat di sini plus minus. Ya, ini Jogja, ini Keraton, kira-kira ini pas lurus ke Merapi.
Yap, ini penyebaran yang aquifer 1, yang biru tua ini aquifer 2, ini adalah basementnya, aquifer basement yang coklat ya. Ini aquifer basement, ini aquifer 2 yang dalam itu biru tua ini, kemudian yang biru muda ini adalah aquifer 1 ya. Ini adalah itu, kemudian ini kita sayat begini. Nah, sama seperti itu ya. Ini adalah Bantul, ini kalau memandang sana ke Jogja Merapen ya. Ini daerah Gunung Kidul, ini daerah Kulon Progo, ini Gunung Kidul, ini Kulon Progo ya. Itu batasannya. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa di dalam CAT itu harus ada apa? Recharge area, harus ada discharge area, dan ada transisi. Nah, daerah transisi ini tidak selalu ada di setiap CAT. Jadi saya selalu sampaikan bahwa apakah di semua daerah itu ada transisi? Tidak. Ada banyak CAT yang mempunyai daerah imbuhan, daerah lepasan, daerah imbuhan, daerah lepasan. Kenapa Merapi punya? Karena dia mempunyai dia sebagai puncak, tubuh, kaki gunung api. Jadi tergantung morfologinya yang seperti ini ya. Nah, berdasarkan morfologi itu dan sifat air tanahnya itu dibagi. Di sini ada recharge dan discharge-nya itu di sini. Ini recharge, discharge-nya. Nah, antaranya ini adalah transisi. Nah, transisi itu apa? Pencirinya. Di situ masih terjadi pembentukan, tetapi juga terjadi pelepasan air tanah. Mulai banyak mata air yang keluar di situ. Banyak mata air yang keluar, tetapi juga banyak daerah-daerah yang berfungsi sebagai imbuhan air tanah, sehingga itu disebut sebagai transisi. Ya, itu biasanya pada lereng gunung api. Sedangkan yang non gunung api itu biasanya tidak mempunyai daerah transisi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, cekungan menoreh yang tadi ini belum resmi, itu adalah yang ini, yang coklat ini. Yang coklat ini belum resmi ya. Itu sudah kita teliti, sudah kita tentukan batas-batasnya, tetapi belum resmi. Ini adalah apa? Tadi boundary condition tadi. Ini adalah sifat hidrolikanya, batas-batas H1, H2, H3 dan seterusnya. Nah, kemudian seperti biasa kita selalu harus demikian digambarkan. Ini H4 ya, flow, inflow, ini H4, ini ada head control boundary, ini adalah head air masuk dari sungai ke CAT. Ini groundwater divide, ini adalah air keluar ya, outflow. Kalau ini tadi inflow, kemudian ini yang laut, ini adalah head control boundary eksternal ya, selalu demikian. Kemudian vertikalnya juga sama, ini no flow internal, ini adalah head control boundary internal ya, ini adalah free surface boundary ya. Nah, ini arah alirannya, ini adalah non aquifer, atau ini sebetulnya disebut sebagai dasar basement. Aquifer basementnya ini adalah subsistem aluvial pantai, ini subsistem gumuk pasir. Ini yang cat wates, kalau yang di atas tadi adalah cat menoreh ya. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya bahas di sini. Saya lebih ingin menyampaikan bahwa non CAT ya, sebagai itu bukan berarti tidak ada air tanahnya. Jadi daerah yang belum ditentukan CAT-nya sebetulnya. Kemudian CAT itu tidak harus di aluvial. Non CAT tidak berarti tidak ada air tanahnya. Banyak non CAT yang banyak
potensi air tanahnya. Jadi semuanya itu dasarnya adalah 3 keyword tadi ya. Ada keyword batasan CAT tadi. Jadi harus ada batasan hidrolika. Kemudian ada recharge area, ada discharge area, dan satu kesatuan akuifer. Maka itu disebut sebagai CAT. Saya kira itu ya. Saya kira semoga saudara lebih paham, lebih detail pemahaman terhadap CAT. Saya kira kita akhiri sekian dan selamat belajar. Terima kasih.